Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di majelis di tempat yang mulia ini untuk kita melanjutkan kembali pelajaran kita setelah beberapa waktu berhenti karena adanya bulan Ramadan, hadirnya bulan Ramadan dan juga sebelumnya adanya daurah para masyayikh. Kita akan lanjutkan insyaallah pembahasan kita tentang syurutus shalah dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu kitab Syurutus Shalah wa Arkanuha wa Wajibatuha. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang faham terhadap agama kita, karena kefahaman seseorang terhadap agamanya menunjukkan tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dia sebagai orang yang akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yusliha qulubana, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaiki dan membersihkan hati-hati kita dari hal-hal yang merusaknya. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaiki amalan-amalan kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk ikhlas di dalam ucapan-ucapan kita, dalam perbuatan-perbuatan kita, dan seluruh aktivitas kita. Berkaitan dengan kitab ini, dalam catatan saya, kita sudah selesai dari pembatal-pembatal wudu, masuk pada syarat yang ke-7, bahkan sudah masuk pada syarat yang ke-7 dari syarat sahnya salat, yaitu dukhulul waqti, artinya masuknya waktu salat. Di antara syarat sahnya salat adalah telah masuk waktu salat. Wad dalil, kita baca dulu matannya. Qala al-muallif rahimahullah, asy-syartu as-sabi' dukhulul waqt. Syarat yang ke-7 dari syarat sahnya salat adalah telah masuk waktu salat. Wad dalilu minas sunnah, dalil yang menunjukkan bahwa
salat itu sah ketika dilakukan setelah masuk waktunya. Salat itu harus dijalankan pada waktu-waktunya dan dilakukan setelah masuk waktu salat. Dalilnya minas sunnah, dari sunnah, dari hadis adalah hadis Jibril. Di antaranya adalah hadis Jibril alaihissalam. Annahu amma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi awalil waqt wa fi akhirih. Bahwasanya beliau malaikat Jibril itu pernah mengimami, menjadi imam salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada awal waktu dan pada akhir waktu. Ini malaikat Jibril ingin menunjukkan waktu salat awalnya dan akhirnya. Setelah selesai dari salat atau setelah menjalankan salat, mengimami salat bersama Nabi SAW di awal waktu dan di akhir waktu, faqala, malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammadu, wahai Muhammad, as-salatu baina hadaini al-waqtain. Wahai Muhammad, salat itu dilakukan di antara dua waktu ini. Di antara dua waktu. Nah, sehingga harus pada waktunya. Karena malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, salat itu pada dua waktu ini. Pada dua waktu yang beliau lakukan, di awal salat dan di akhir salat. Ada awalnya, ada akhirnya. Tidak boleh sebelum masuk waktunya dan tidak boleh setelah keluar dari waktunya. Tapi sudah ditetapkan waktunya. Ini dalil tentang syarat yang ketujuh dari sunnah, dari hadis Nabi SAW, bahwasanya salat itu dilakukan setelah masuk waktunya. Wa qauluhu ta'ala, dan juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 103. Allah berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu wajib bagi kaum mukminin. Wajib bagi kaum mukminin, bagi orang-orang yang beriman, yang mendapatkan kewajiban salat. Yang diterima salatnya adalah orang-orang yang beriman. Dan sekaligus salat itu menunjukkan iman seseorang. Sebatas apa dia menjalankan salatnya, menunjukkan setinggi itu pula imannya. Semakin bagus salatnya, maka semakin tinggi keimanannya. Dan di sini yang diwajibkan adalah orang-orang yang beriman. Yang diperintahkan adalah orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, maka mereka tidak diperintahkan, tidak diajak bicara dengan kewajiban-kewajiban dalam agama ini sebelum mereka menjadi orang yang beriman. Sehingga seandainya mereka orang-orang kafir dalam keadaan tetap di atas kekafirannya, tapi dia menjalankan salat, meskipun dia menjalankan salat, namun dia tetap di atas kekafirannya, maka tidak dianggap sebagai orang yang menjalankan salat. Karena khitabnya adalah kepada orang-orang yang beriman. Salat ini diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Sehingga orang-orang kafir ketika ingin diterima salatnya, dia harus menjadi orang-orang yang beriman. Meskipun orang-orang kafir ketika tidak menjalankan salat, dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dia tidak menjalankan kewajiban salat. Dia akan tetap dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berbuat dosa karena tidak melakukan salat. Tetapi ketika dia melakukan salat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak punya iman. Sehingga kewajiban orang-orang kafir adalah menjadi orang-orang yang beriman terlebih dahulu. Kewajiban orang-orang kafir adalah bertaubat kepada Allah, meninggalkan kekafirannya, masuk Islam,
menjadi orang-orang yang beriman, kemudian baru diterima ketika dia menjalankan. Apabila dia belum masuk Islam, belum memiliki iman, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan dihukum dengan akibat tidak menjalankan salat 5 waktu ini. Allah menyatakan sesungguhnya salat itu wajib bagi orang-orang yang beriman, kitaban mauquta, dalam kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Ini salat itu wajib bagi orang-orang yang beriman dengan kewajiban yang telah ditetapkan waktu-waktunya, sehingga tidak dilakukan salat itu sesuai dengan selera orang atau sesuai dengan kesempatannya, tidak. Tetapi dia harus sempatkan, dia harus dahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah masuk waktu salat, maka dia tinggalkan apa yang dia lakukan dari urusan-urusan dunianya untuk kemudian menjalankan salat sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa salat ini dilakukan pada waktu-waktunya dan tidak boleh dilakukan di luar waktunya kecuali karena ada sebab atau karena ada udzur yang syar'i. Tetapi kalau tidak ada udzur yang syar'i, tidak ada sebab, maka tidak bisa salat itu dilakukan sesuai dengan seleranya, sesuai dengan kesempatannya. Tidak bisa menyesuaikan dengan pekerjaannya misalnya, tidak. Pekerjaan yang menyesuaikan salat, bukan salat yang menyesuaikan pekerjaan dia, karena pekerjaan itu bukan udzur. Bukan udzur untuk kemudian meninggalkan salat atau menjalankan salat tidak pada waktunya. Kemudian di sini dikatakan ay mafruḍan fil awqat. Firman Allah Subhanahu wa taala, kitaban mawquta, sesungguhnya salat itu wajib atas orang-orang yang beriman. Kitaban mawquta artinya mafruḍan fil awqat, diwajibkan pada waktu-waktunya. Allah wajibkan salat itu pada waktu-waktunya. Wa dalilul awqat, adapun waktu-waktu salat yang diwajibkan oleh Allah telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan juga dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan dalam matan kitab ini adalah dari Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata lidulukis syamsi wa ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Aqimis salah, tegakkanlah salat. Khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqimis salah, wahai Muhammad. Meskipun khitabnya, arah pembicaranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya berlaku untuk umatnya juga. Tegakkanlah salat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam lidulukis syams, setelah tergelincirnya matahari. Setelah tergelincir matahari dari tengah-tengah langit, di atas langit, di tengah-tengah. Setelah tergelincir, maka itulah waktu salat. Lakukanlah salat setelah tergelincirnya matahari. Nah, ila ghasaqil lail, sampai tenggelam, sampai datangnya malam. Kerjakanlah salat dari tergelincirnya matahari sampai datangnya gelapnya malam. Wa qur'anal fajr, dan salat fajar. Tegakkanlah salat, yaitu salat fajar. Sesungguhnya inna qur'anal fajri, sesungguhnya salat fajar itu kana masyhuda. Sesungguhnya salat fajar, salat subuh itu dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan 3 waktu salat setelah tergelincirnya matahari, atau setelah tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam. Setelah tergelincirnya matahari itu dimulai waktu salat zuhur. Kemudian setelah salat zuhur ada salat asar. Kemudian setelah itu ada salat maghrib, ada salat isya, sampai datangnya gelap malam. Kemudian yang kelima adalah wa qur'anal fajr, dan salat subuh. Inna qur'anal fajr, sesungguhnya salat fajar
Di sini Allah menyebutkan salat fajar dengan kalimat Quran, dengan kata-kata Quran, Quran al-fajr, tapi maksudnya salat. Disebut dengan Quran karena pada salat fajar itu disunahkan untuk membaca Al-Quran lebih panjang daripada salat-salat yang lainnya, sehingga disebut dengan Quran. Dan salat fajar itu, salat subuh itu kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh itu dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini matannya. Kemudian syarahnya, qala syarih hafizahullah taala wa ra'ah, berkata syarih yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala wa ra'ah, kata beliau, yushtaratu li sihhatis shalah ada'us salawat al-khamsi fi awqatiha. Disyaratkan untuk sahnya salat adalah dijalankan salat 5 waktu itu pada waktu-waktunya. Fala yajuz an tusalla qabla awqatiha. Tidak boleh dijalankan salat sebelum waktunya. Misalnya bagaimana? Misalnya terburu-buru ingin pergi, ingin safar. Belum waktunya salat zuhur, barangkali masih jam 11 atau belum sampai jam 11, tapi dia terburu-buru harus safar. Maka kemudian dia salat zuhur. Nah, karena dia kesulitan nanti kalau salat di perjalanan, saya mau salat zuhur lah. Salatnya sebelum waktunya, maka salatnya tidak sah. Nah, salatnya tidak sah. Tidak boleh dilakukan sebelum waktunya. Nah, wa in suliyat, bagaimana kalau sudah terjadi dilakukan sebelum waktunya? Belum waktunya sudah salat. Bagaimana kalau terjadi? Wajib i'adatuha, wajib untuk diulangi. Wajib untuk diulangi karena tidak sah. Dia belum memenuhi syarat sahnya salat. Dari beberapa syarat sahnya salat ada yang belum terpenuhi. Karena seluruh syarat sahnya salat ini harus terpenuhi semuanya. Harus terpenuhi semuanya, di antaranya adalah telah masuk waktu salat. Salah satu dari syarat sahnya salat tidak terpenuhi, yaitu dia menjalankan salat sebelum waktunya, maka tidak sah salatnya. Dan apa? Tidak sah salatnya dan dia wajib untuk mengulanginya. Di sini ada perhatian pada kaum mukminat, pada ibu-ibu, ya, bahwa waktu salat zuhur ketika hari Jumat itu tidak selalu setelah azan. Azan dikumandangkan untuk salat Jumat. Tidak. Kenapa? Karena waktu salat Jumat itu tidak sama dengan waktu salat zuhur. Salat Jumat itu boleh dilakukan sebelum waktu salat zuhur. Salat Jumat boleh dilakukan sebelum waktu salat zuhur. Nah, sehingga ibu-ibu harus yakin betul ketika hendak salat zuhur di hari Jumat, apakah sudah masuk waktu zuhur atau belum. Jangan patokannya azan salat Jumat. Apalagi kalau azannya 2 kali. Barangkali azan yang pertama jam 11. Nah, maka itu belum waktunya salat zuhur bagi ibu-ibu yang menjalankan salat zuhur di hari Jumat. Nah, tapi dilakukan pada waktunya dan tidak harus setelah kaum muslimin pulang dari salat Jumat. Sebagian ada yang meyakini salat zuhurnya setelah kaum muslimin pulang dari salat Jumat. Tidak, waktunya bukan itu. Waktunya adalah sama setelah masuk waktu salat zuhur. Setelah masuk waktu salat zuhur, itulah waktu salat zuhur. Nah, tapi khusus hari Jumat, karena azan itu terkadang dilakukan sebelum waktu zuhur, dan salat Jumat memang waktunya tidak sama dengan waktu salat zuhur, boleh diajukan sebelum waktu salat zuhur, maka ibu-ibu harus hati-hati di sini, yakin bahwa dia menjalankan salatnya setelah masuk waktu zuhur. Karena kalau dia melakukan salat sebelum waktunya, maka salatnya tidak sah. Nah, maka tidak boleh diakhirkan
tidak boleh dilakukan sebelum waktunya. Apabila dilakukan sebelum waktunya, wajib i'adatuha, wajib untuk diulangi lagi. Wala yajuzu ta'khiruha an waktiha, dan tidak boleh mengakhirkan salat sampai di luar waktunya. Nggak boleh mengakhirkan salat sampai di luar waktunya. Bagaimana kalau dia melakukan itu? Bagaimana kalau terjadi falau akharaha hatta kharaja waktuha, kalau dia mengakhirkan salat sampai keluar dari waktunya, maka di sini ada perincian. Fa in kana li naumin la tafrita ma'ahu aw nisyanin qadhaha wala isma alaih. Kalau dilakukan salat itu di luar waktunya karena sebab tertidur sampai keluar waktunya. Nah, betul-betul dia tidak mendengar azan, betul-betul tidak ada yang membangunkan, betul-betul dia tidak mendengar jam beker yang telah dia tetapkan waktunya. Sama sekali dia tidak mendengar sampai keluar waktunya. Nah, kalau karena sebab ini, karena sebab tertidur, la tafrita ma'ahu, tertidur yang betul-betul tertidur, tidak ada kesengajaan. Nah, aw nisyanin, atau karena lupa, belum menjalankannya, lupa sampai habis waktunya, baru ingat di waktu maghrib, baru ingat saya belum sholat asar, lupa. Kalau seperti ini qadhaha, maka dia harus menjalankannya dengan istilah diqadha, mengqadha sholat, yaitu menjalankan sholat tadi di luar waktunya. Yang seperti ini la isma alaih, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa karena memang ada sebab yang diperbolehkan secara syar'i, karena lupa atau karena tertidur. Nah, yang tidak ada kesengajaan, di antaranya ya tidak jadi langganan. Biasanya kalau langganan setiap hari bangunnya jam 7, nah ini bukan, ini sudah ada sedikit kesengajaan, ada macam dari kesengajaan. Tapi kalau sesekali karena kecapean atau karena kemalaman, karena suatu urusan sehingga dia tidak bisa tidur, bukan kesengajaan. Ada sebagian orang yang sengaja melakukan satu kegiatan sampai malam, kemudian dia sengaja menyetel jam bekernya itu sudah keluar waktu sholat. Kalau sengaja seperti ini, dia sengaja untuk menjalankan sholat di luar waktunya. Dan kalau kesengajaan yang seperti ini jelas kesengajaan ingin melakukan sholat di luar waktunya, ini wallahu ta'ala alam bisawab, bisa jadi masuk ke dalam orang yang sengaja untuk meninggalkan sholat. Maka terancam dengan kekafiran, sebagaimana pendapat yang kuat dalam masalah meninggalkan sholat. Oleh karena itu, seseorang harus berhati-hati. Dia melakukan aktivitas malamnya itu jangan sampai membuat jangan sampai membuat dia bangunnya kesiangan. Aktivitas malam yang dia lakukan, meskipun perkaranya perkara yang mubah atau bahkan perkara yang sunnah, membaca Quran, tapi kemalaman, dan setiap hari dia terlambat bangun sholat, untuk sholat subuh selalu terlambat, karena sebab dia kalau malam baca Quran. Yang seperti ini perbuatan yang tidak benar, karena dia menjalankan amalan yang sunnah menyebabkan tertinggalnya perkara yang wajib. Bisa dipahami? Ini tidak boleh seseorang itu melakukan aktivitas di malam hari dari perkara-perkara yang mubah atau perkara-perkara yang sunnah,
sampai membuat dia jadi kesiangan. Nah, kalau itu jadi satu hal yang terbiasa, ini tidak diperbolehkan. Barangkali sesekali karena ada sebab-sebab tertentu, maka mudah-mudahan yang seperti ini bukan hal yang bermudah-mudahan. Tetapi kalau setiap malam dan setiap hari dia kesiangan karena sebab aktivitas malamnya, meskipun perkara yang mubah, itu tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau aktivitas malamnya untuk perkara yang haram? Karena sebab televisi yang dia tonton, karena sebab nonton bola, karena sebab internetan yang terkadang terjatuh kepada yang haram. Nah, sampai bangunnya kesiangan. Yang seperti ini sangat tercela. Nah, dengan sebab itu dia ada jenis dari kesengajaan. Ada jenis dari kesengajaan yang menyebabkan dia meninggalkan sholat ya pada waktunya. Maka ini lebih tercela lagi. Lebih tercela lagi apabila begadang malam karena perkara yang mubah, bahkan karena perkara yang sunnah saja tidak boleh kalau menjadi sebab kesiangan bangunnya, apalagi dengan kegiatan malam yang itu adalah dari perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi perhatian bagi kita semuanya dan bagi kaum muslimin secara umum untuk berhati-hati, jangan sampai dia melakukan hal-hal yang kemudian menyebabkan dia melakukan sholat di luar waktunya. Maka kalau karena itu ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau memang betul-betul karena tertidur atau karena lupa, maka dia lakukan sholat. Ya, dia lakukan sholat dengan mengqadha meskipun sudah keluar waktunya. Misalnya dia tidur sebelum zuhur, bangunnya setelah waktu asar, atau bahkan bangunnya setelah waktu maghrib, betul-betul tertidur. Berarti bagaimana yang dilakukan? Apa yang harus dia lakukan dulu? Dia mengqadha sholatnya di waktu maghrib, mengqadha sholat yang dia tinggalkan karena tertidur. Berapa sholat? Ada 2 sholat, sholat zuhur dan sholat asar. Kemudian setelah itu sholat maghrib. Dia dahulukan sholat zuhur, sholat asar karena memang begitulah urutannya, begitulah urutan sholat. Didahului dengan sholat zuhur, sholat asar, baru kemudian sholat apa? Maghrib. Atau dia tertidur dari sholat asar, setelah sholat zuhur tidur, kemudian bangunnya waktu maghrib. Nah, maka dia sholat asar dulu. Ketika bangun, meskipun sudah di luar waktunya, dia sholat asar karena dia wajib untuk mengqadha sholatnya karena sebab tertidur tadi. Sholat asar di waktu maghrib, baru kemudian dia sholat maghrib. Nah, kecuali ya, kalau waktu maghribnya itu sudah hampir habis. Kalau waktu maghribnya itu hampir habis, kalau dia sholat asar dulu, dia yakin tidak akan dapat waktu maghrib. Bisa dipahami? Kalau dia sholat asar dulu, waktu maghribnya pasti habis. Maka pada saat yang seperti ini, dia sholat maghrib dulu, baru kemudian sholat asar. Karena waktu sholat maghrib yang harus dia lakukan pada waktunya, ya, ini sudah tidak mungkin. Maka baru qadhonya itu diakhirkan. Tapi asalnya ketika masih bisa diurutkan, mengqadha sholat itu diurutkan. Nah, wa in kana li ghairi dzalik asima. Tapi kalau bukan karena tertidur, bukan karena lupa, ya, maka berdosa.
dia berdosa kalau misalnya dia mengakhirkan waktu ya karena bukan sebab tertidur atau bukan karena sebab lupa, tapi karena suatu hal ya, yang kita sebutkan tadi, misalnya dia orang yang tidak menjaga waktu sholat, dia mendahulukan aktivitas kerjanya misalnya sampai keluar waktu sholat, dia menunda sholatnya nantilah sampai keluar waktu sholat. Atau sebagian orang ada yang karena merasa dirinya badannya kotor atau bajunya kotor dalam perjalanan misalnya, kemudian dia mengakhirkan waktu sholat, bukan karena sebab menjamak sholat ya. Misalnya sholat subuh yang tidak bisa dijamak, menjelang sholat subuh, waktu sholat subuh dia dalam perjalanan, dia merasa badan saya kotor nantilah kalau sudah sampai, padahal sampainya jam 8 pagi, berarti sudah habis waktu sholat. Tidak boleh dia melakukannya seperti itu. Dia lakukan sholat meskipun badannya kotor, bahkan dia lakukan sholat meskipun badannya ada najis. Ketika terpaksa dia harus melakukannya, tapi semestinya dia bisa menghilangkan najisnya, karena dia mungkin untuk menghilangkan najis dengan mencucinya. Kemudian dia sholat dalam keadaan bajunya sudah dibasahi dengan air dari najis yang ada pada yang ada pada bajunya. Nah, artinya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum ya, berkaitan dengan waktu sholat ini perkara yang sangat ditekankan ya. Jangan sampai dikalahkan dengan yang lainnya. Jangan sampai dikalahkan dengan yang lainnya. Lakukan sholat pada waktunya dan jangan sampai dilakukan di luar waktunya. Ya. Karena beberapa alasan-alasan tidak bisa diterima untuk menjadi alasan dilakukan dilakukan sholat di luar waktunya, kecuali karena sebab yang disebutkan di sini tadi adalah apa? Tidur yang betul-betul tanpa ada kesengajaan dan karena lupa, atau yang dihukumi tidur. Yang dihukumi tidur seperti apa? Masih ingat? Yang dihukumi orang tidur, seperti orang yang dibius. Orang yang dibius sehingga dia tidak sadar ketika dibius ya. Tidak sadar dalam waktu kurang dari 3 hari atau 3 hari kurang ya. Adapun kalau lebih dari 3 hari dia tidak sadar, maka dia tidak dihukumi orang yang tertidur. Sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala membatasi disamakannya orang yang terbius atau dibius sehingga tidak sadar, disamakan dengan orang tidur dengan batasan 3 hari atau kurang. Terbius 1 hari, 2 hari misalnya. Ketika dia siuman dari terbiusnya, maka dia mengqadha salat yang dia tinggalkan selama dia terbius. Dia lakukan ketika sudah memungkinkan, ketika badannya sudah memungkinkan untuk melakukannya. Ketika tidak, maka paling tidak dia menjalankan salat yang dilakukan pada waktunya. Sementara salat yang dia tinggalkan diqadha pada saat ketika dia mampu. Namun di sini yang paling bagus, terutama bagi para dokter barangkali, ketika ada pasien yang harus dioperasi dengan dibius, yang paling bagus ya dicari waktu yang memungkinkan dia untuk bisa menjamak sholatnya dulu. Misalnya dia dibius ketika sudah masuk waktu zuhur, mau dioperasi ketika sudah masuk waktu zuhur, maka dia dipersilahkan pasien untuk sholat zuhur dan sholat asar dijamak, baru kemudian apa? Dioperasi, sehingga dia tidak meninggalkan banyak sholat, atau tidak banyak mengqadha sholatnya nanti setelah sadar. Atau waktu maghrib dan isya, ketika mau dioperasi setelah masuk waktu maghrib dipersilahkan untuk sholat maghrib dan isya dengan dijamak.
Tapi kalau harus dioperasinya pada waktu duha, jam 8, jam 9, jam 10, ya sudah, dia dapat keringanan untuk dilakukan operasi pada waktu itu, dan dia nanti setelah siuman dari bius yang ada pada dirinya, kalau dia sadar dalam waktu 1 hari atau kurang, 2 hari atau kurang, 3 hari atau kurang, maka dia mengqadha salat yang dia tinggalkan. Tapi kalau lebih dari 3 hari, maka dia tidak mengqadha salatnya. Ini tidak disamakan dengan orang yang tidur kalau lebih dari 3 hari. Ini salah satu fatwa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, disebutkan di sini juga tadi dalil bahwasanya salat itu dilakukan pada setelah masuk waktunya adalah hadis Jibril. Maka kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah hafizahullah taala dalam syarahnya, beliau mengatakan hadisu imamati Jibril an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi yaumain jaa an jamaah min as-sahabah. Hadis Jibril yang menceritakan beliau mengimami Nabi pada salat di awal waktu dan di akhir waktu. Hadis ini diriwayatkan dari kalangan sahabat. Banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Di antaranya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu pula sahabat Jabir ibn Abdullah. Dan hadis yang diriwayatkan oleh kedua sahabat ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan di sini kata Syekh, wanzur ta'liq ala hadis rakam kada wa hadis rakam kada min musnad Imam Ahmad. Dan silahkan dilihat keterangan tentang hadis ini juga pada Musnad Imam Ahmad. Wa min awdah ma jaa fi bayani awqatis salawatil khams. Dan kata Syekh rahimahullah, hadis yang paling gamblang, paling jelas menerangkan waktu-waktu salat 5 waktu, hadis yang paling jelas adalah hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma fi sahihi Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Itu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal waqtu zuhri idza zalatis syams. Waktu zuhur itu kalau sudah tergelincir matahari. Wa kana dhillur rajul katulihi, sampai panjangnya seseorang itu sampai bayangan seseorang itu sama dengan tingginya dia atau sama dengan panjangnya dia. Sampai bayangan seseorang itu sama dengan tingginya orang tersebut. Nah, ini waktu zuhur. Bisa dipahami? Waktu zuhur mulai tergelincirnya matahari sampai bayangan seseorang itu sama dengan tinggi orang tadi. Malam tahdzuril asar, sampai sebelum datangnya waktu asar. Kapan waktu asar itu? Wa waktu asar malam tasfirra asy-syamsu. Waktu asar itu setelah waktu zuhur. Setelah selesainya waktu zuhur, tadi waktu zuhur selesainya kapan? Bayangan seseorang sama dengan tingginya. Nah, waktu asar, setelah waktu zuhur langsung masuk waktu asar sampai sebelum sebelum matahari itu kekuningan. Nah, ini matahari masih cerah. Matahari masih cerah dan belum ada warna kekuningan, cahaya kuning dari matahari tadi.
Itu waktu selesainya waktu asar yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, tapi ini yang disebut nanti dengan keterangan waktu yang ikhtiari, waktu yang pilihan. Ini waktu yang seorang boleh memilih waktu asar di antara tadi sampai sebelum matahari kekuningan. Kalau sudah muncul warna merah, sudah keluar di langit warna kemerahan, artinya biasanya kalau matahari sudah mulai apa? Sudah mulai tenggelam, ketika hendak tenggelam itu langit berubah menjadi apa? Kemerahan. Nah, itu sudah tidak boleh lagi untuk sholat asar bagi orang yang tidak ada uzur. Adapun orang yang punya uzur, maka dia masih boleh melakukannya meskipun matahari sudah kemerahan karena menjelang tenggelam. Sampai tenggelamnya matahari secara total. Setelah tenggelam matahari secara total, maka selesailah waktu asar. Baik waktu yang ikhtiari ataupun waktu yang doruri. Waktu yang ikhtiari itu waktu yang orang boleh memilih. Waktu doruri itu hanya bagi orang-orang yang punya uzur. Jadi waktu asar itu ada dua. Ada waktu ikhtiari, boleh memilih antara waktu tadi, ya. Tapi tentunya ini boleh memilih bagi kaum laki-laki ya tentunya mengikuti imam. Tidak kemudian dia boleh memilih akhirnya tidak berjamaah. Bukan. Tetap punya kewajiban apa? Berjamaah. Imamnya boleh milih kapan waktunya asar itu antara setelah masuk waktu zuhur sampai matahari belum kekuningan. Kalau sudah muncul warna kekuningan, kemerahan, maka ini sudah tidak boleh milih lagi, kecuali orang yang punya uzur. Namun tentunya imam, ya, sebagaimana pendapat jumhur ulama, mestinya melakukan sholat pada waktunya atau di awal waktunya. Kemudian, wa waktu sholatil maghrib malam yaghibis syafaq. Dan waktu maghrib itu setelah selesainya waktu asar. Waktu asar itu tadi dibagi dua. Selesainya waktu asar sampai apa? Tenggelamnya matahari. Dari mulai setelah sholat duhur sampai tenggelamnya matahari waktu asar. Namun dibagi dua. Ada waktu ikhtiari, ada waktu dzaruri. Ada waktu yang orang boleh milih, ada waktu yang hanya untuk orang yang punya uzur saja. Nah, waktu maghrib itu adalah setelah selesainya waktu asar semuanya tadi, setelah tenggelamnya matahari secara total, ya. Yang biasanya kalau setelah tenggelam itu langit menjadi apa? Ada kemerah-merahannya. Setelah tenggelam itu langit belum gelap gitu. Langit belum gelap. Itu waktu maghrib. Setelah tenggelam matahari itu waktu maghrib. Ya. Sampai kapan? Sampai hilang lagi kemerahan di langit, sampai gelap. Sampai betul-betul sudah gelap, selesailah waktu sholat maghrib. Habis waktu sholat maghrib. Wa waktu sholatil isya, dan waktu sholat isya ila nisfil lailil awsat. Waktu sholat isya dari setelah waktu maghrib sampai pertengahan malam. Setelah selesai maghrib, ya, setelah datangnya gelap, setelah tidak langit itu sudah gelap, tidak ada lagi kemerahan, ya, masuklah waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Dan ini juga waktu ikhtiari. Sholat isya seperti sholat asar. Ada waktu ikhtiari, ada waktu dzaruri. Ada waktu pilihan, ada waktu yang tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang punya uzur. Waktu pilihan itu setelah selesai waktu maghrib sampai pertengahan malam. Adapun waktu dzaruri, waktu yang terpaksa hanya dilakukan oleh orang-orang yang punya uzur, adalah sampai terbit fajar, sholat subuh. Sampai terbit fajar untuk sholat subuh. Jadi waktu isya itu setelah waktu maghrib sampai sholat subuh. Tapi dibagi dua. Ada yang ikhtiari, ada yang apa? Dzaruri. Ada yang waktunya boleh milih, ya. Imam itu boleh milih. Apakah setelah waktu maghrib selesai langsung sholat isya, ataukah diakhirkan sampai pertengahan malam, boleh saja, ya, sesuai dengan kemudahan yang bisa dilakukan bersama dengan jamaah. Ya. Tapi makmumnya tidak boleh milih. Saya mau sholat nanti aja lah, nggak usah berjamaah. Tidak boleh. Kecuali para perempuan. Perempuan memang tidak ada kewajiban
berjamaah, dia boleh milih. Kalau pada akhir malam lebih bagus. Tapi tidak sampai keluar dari pertengahan malam. Karena kalau sudah keluar dari pertengahan malam, itu adalah waktu bagi orang-orang yang punya uzur saja. Kemudian setelah itu, wa waktu sholatis subhi, waktu sholat subuh adalah min tulu'il fajr, setelah terbitnya fajar. Sampai kapan? Malam tatlu'is syams, sampai tenggelam, sampai terbitnya matahari. Ketika sudah terbit matahari, maka sudah habis waktu sholat subuh. Nah, sudah habis waktu sholat subuh. Ini hadis yang paling jelas menjelaskan waktu sholat. Nah, di sana ada hadis-hadis yang lainnya. Alhamdulillah ini Ustaz Muhammad sudah hadir. Maka kita cukupkan kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan. Masih ada beberapa yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan waktu sholat. InsyaAllah kita tambahkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.